Haleluya. Puji Tuhan, kita lanjutkan pelajaran kita tentang tokoh Yosua. Kita sudah melihat 5 hal sebelumnya tentang Yosua, yaitu mengenai keturunan dari suku Efraim. Kemudian nama Yosua, nama keluarganya adalah Hosea, yang artinya keselamatan. Musa memberi dia nama yang lain, yaitu Yosua. Kemudian yang ketiga, masa muda daripada Yosua menjadi ketika dia keluar dari Mesir, termasuk salah satu anak muda yang keluar dari tanah Mesir, dan kemudian Yosua dipilih Musa menjadi abdi atau hambanya. Dan tugas pertama yang diberikan Musa kepada Yosua adalah memimpin tentara Israel untuk menghadapi Amalek. Dan Yosua memenangkan peperangan itu. Kemudian yang kelima, Yosua adalah seorang anak muda yang memiliki persekutuan secara pribadi dengan Allah. Dan itu merupakan kekuatan yang luar biasa bagi Yosua di dalam membangun persekutuan pribadi dengan Tuhan. Puji Tuhan. Kita lanjut kepada hal yang keenam tentang Yosua dalam Bilangan 13 ayat 1 sampai ayat 8. Bilangan 13 ayat 1 sampai 8. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Dan inilah nama-nama mereka: dari suku Ruben, Syamua bin Sakur; dari suku Simeon, Safat bin Hori; dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefune; dari suku Isakar, Yigal bin Yusuf; dari suku Efraim, Hosea bin Nun, yaitu Yosua. Nah, hal yang keenam tentang Yosua adalah Yosua termasuk pemimpin suku dari 12 suku bangsa Israel, dipilih pemimpin-pemimpin suku untuk menjadi utusan daripada Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Ya. Ada 12 utusan di sana, dan dikatakan semua adalah pemimpin suku. Jadi Yosua pada waktu itu sudah termasuk salah satu pemimpin suku. Ya. Artinya Yosua adalah utusan yang dapat dipercaya. Dan benar, kita lihat di sini bahwa Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan." Jadi pengintaian tanah Kanaan bukanlah kehendak atau kemauan dari Musa secara pribadi. Kalau itu keinginan dari Musa, artinya seolah-olah Musa kurang yakin dengan janji Tuhan tentang tanah Kanaan. Ya. Tetapi Tuhan yang suruh Musa mengutus beberapa orang untuk mengintai tanah Kanaan. Artinya apa?
Tuhan ingin membuktikan kepada bangsa Israel bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Ya. Supaya sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka sudah ada gambaran yang nyata tentang janji Tuhan. Ya. Karena kemudian kita tahu 12 utusan ini membawa pulang hasil dari tanah Kanaan. Alkitab katakan pada waktu itu, pada waktu mereka tiba di tanah Kanaan, pengintai ini sedang dalam musim menuai hulu hasil anggur. Ya. Jadi awal musim menuai di tanah Kanaan, musim menuai anggur. Ya. Dan mereka bawa pulang itu. Ya. Jadi mengutus 12 utusan ini bukan semata-mata keinginan Musa secara pribadi. Tuhan yang suruh. Ya. Artinya Tuhan ingin orang Israel dapat membuktikan bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Dan benar, apa yang mereka dapati di tanah Kanaan itu sesuai dengan janji Tuhan. Dan mereka membawa kabar sama dengan janji Tuhan itu. Sama. Ya. Dikatakan di dalam ayat yang ke-23, ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong mereka di sana satu cabang dengan setandan buah anggurnya, lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kamu suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Jadi apa yang mereka bawa pulang, kabar yang mereka bawa dengan bukti yang ada bahwa apa yang Tuhan janjikan itu benar adanya. Ya. Tidak ada satu janji Tuhan yang salah, sudah, yang keliru. Janji Tuhan itu benar, tepat adanya. Nah, tetapi kita semua tahu cerita ini. Kemudian dalam ayat 28 dikatakan, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar, juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Nah, ini kesaksian kemudian menjadi dua versi kesaksian itu. Tadi sama-sama 12 utusan itu membawa kabar yang sama, bahwa tanah yang dijanjikan Tuhan itu benar adanya, berlimpah-limpah. Sampai ayat 28 kemudian menjadi dua versi. Yang 10 kemudian katakan hanya, tetapi kita tidak bisa masuk ke sana karena orang yang mendiami tanah Kanaan itu kuat-kuat, kotanya berkubu. Ya, Bani Enak yang keturunan raksasa. Ya. Lalu dikatakan di dalam ayat 31, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Ya. Sudah menjadi dua versi kesaksian. Ya. Nah, karena kenapa menjadi dua versi kesaksian? 10 utusan ini melihat penduduk negeri Kanaan itu menurut pandangan secara manusia. Ya.
Tetapi Yosua dan Kaleb, mereka melihat apa yang ada di tanah Kanaan itu tetap dalam koridor janji Tuhan. Apa janji Tuhan? Negeri itu berlimpah-limpah. Negeri itu sudah diberikan kepada kamu. Tuhan yang memberikan negeri itu, tanah itu. Nah, dalam pandangan inilah Yosua dan Kaleb melihat tanah Kanaan itu. Mereka tidak pusing itu bangsa di sana besar-besar, kuat dan sebagainya. Itu urusan Tuhan. Ya. Jadi hanya beda pandangan. 10 utusan ini melihat secara pandangan secara manusia, ukuran manusia. Lalu mereka mulai membandingkan. Wah, kita dibanding dengan mereka itu, kita ini seperti belalang. Nah, itulah pandangan manusia. Tetapi Yosua dan Kaleb mempunyai pandangan yang lain. Mereka memandang menurut ukuran daripada janji Tuhan. Menurut janji Tuhan. Tuhan tidak berkata kepada bangsa Israel bahwa nanti aku akan bawa kamu ke negeri Kanaan, tapi ya belum tentu juga karena bangsa di sana besar-besar. Tuhan tidak janji seperti itu. Ya. Yang Tuhan janji ketika mereka di Mesir, aku membawa kamu kepada satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ya. Itu janji Tuhan. Nah, jadi kita melihat di sini tentang seorang Yosua, saudara, dia merupakan salah satu utusan dari 2, ya, yaitu Yosua dan Kaleb, adalah utusan yang dapat dipercaya. Ya, utusan yang dapat dipercaya. Ya. Dan kabar yang mereka bawa, mereka pertahankan. Coba kita lihat dalam pasal 14 ayat 5 dan ayat 6. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaat Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Ini utusan-utusan yang dapat dipercaya. Seperti apa yang ditugaskan oleh Musa, itulah yang mereka bawa pulang dan memberitahu seperti itu. Yosua adalah seorang yang dapat dipercaya. Utusan yang dapat dipercaya. Nah, kita semua harus belajar daripada seorang Yosua ini, yang diberi tanggung jawab melakukannya tepat seperti apa yang dipercayakan, dengan hasil seperti yang diharapkan. Seperti itu. Sebab ada juga yang diberi kepercayaan justru tidak sesuai dengan apa yang dipercayakan dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Tetapi Yosua adalah seorang utusan yang dapat dipercaya, seorang yang punya tanggung jawab. Puji Tuhan. Hal yang berikut tentang Yosua, hal yang ketujuh yang kita pelajari, yaitu Yosua memiliki keteguhan iman atas janji Tuhan. Seorang yang memiliki keteguhan iman atas dasar janji Tuhan. Ya. Kita lanjut kepada Bilangan 14 tadi, ayat 8 dan 9. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu,
dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Ini keteguhan iman atas dasar janji Tuhan. Dia punya keteguhan iman. Dan orang yang punya keteguhan iman tidak terpengaruh, tidak bisa dipengaruhi dan terpengaruh dengan situasi dan kondisi apapun. Sebab dalam ayat sebelumnya, bangsa Israel ketika mendapat berita dari 10 utusan yang berkata bahwa kita tidak bisa maju ke sana, itu tinggal mimpi saja. Tanah Kanaan itu cuma mimpi, ya. Tidak mungkin kita masuk ke sana. Sampai mereka kemudian bersepakat mengangkat pemimpin baru untuk membawa mereka kembali ke Mesir. Dan itu sebagian besar bangsa Israel, sebagian besar sepakat untuk kembali ke Mesir. Mereka menganggap perjalanan ini sudah gagal, ya, sudah gagal. Saudara, yang membuat kita seringkali gagal itu apa? Karena kita menghadapi suatu persoalan menurut pandangan manusia, menurut cara pandang manusia. Ya, siapa kita? Kita sangat terbatas adanya. Ya. Tetapi Yosua mempunyai pandangan yang berbeda. Dia punya cara pandang yang berbeda. Dia melihat semua dari pandangan sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Dia melihat semua dari ukuran firman Tuhan. Sebab itu tadi dia katakan, Tuhan sudah memberi negeri itu kepada kita. Tuhan sudah memberi, bahkan Yosua katakan yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Jangan takut kepada bangsa itu. Dia punya keteguhan iman. Keteguhan iman. Saudara-saudara sekalian, sesuai dengan definisi dari iman yang kita percayai dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yosua berpegang kepada iman yang sesungguhnya. Di dalam 1 Korintus 16 ayat 13, 1 Korintus 16 ayat 13, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Ya. Berdirilah dengan teguh dalam iman. Ya. Berdiri dengan teguh artinya tidak mudah goyah, ya. Kokoh, kuat, tidak dapat digoyahkan. Kolose pasal 2 ayat 7. Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Ya. Yang dapat membuat saudara dan saya teguh dalam iman
hanya firman Tuhan. Karena jelas Roma pasal 10 ayat 17 katakan, iman datang daripada mendengar sabda Kristus, firman Tuhan. Ya. Hanya firman Tuhan yang dapat membuat kita punya iman yang teguh. Ya. Iman yang teguh. Ya. Paulus katakan, hendaklah kamu bertambah teguh. Ya. Ya. Jadi iman itu harus terus dibangun. Ya. Terus bertambah-tambah. Sampai kepada suatu standar iman seperti yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak dan Abednego. Ya. Mereka bilang kepada Nebukadnezar, Tuanku, tidak ada gunanya kita bersoal jawab soal penyembahan kepada patung emas itu. Ya. Sebab Nebukadnezar masih coba negosiasi, kompromi. Mereka bilang tidak ada gunanya. Sebab kami tetap tidak akan menyembah patung itu. Allah yang kami sembah sanggup melepaskan kami dari dapur api itu. Ya. Itu iman. Tetapi kalaupun tidak, kalaupun Tuhan Allah tidak melepaskan mereka dan memang mereka harus berakhir di situ, mereka bilang tetap kami tidak menyembah patung itu. Ini suatu standar iman yang dapat saya katakan nyaris sempurna, saudara. Keteguhan mereka dalam iman tidak tergoyahkan dengan ancaman pun. Saya sudah pernah saksikan, saudara, tentang proses keberadaan kami di Kupang tahun 79. Sebenarnya persiapan untuk datang ke Kupang itu sudah dari akhir tahun 78. Kami mendapat tugas dari Ketua Umum Majelis Pusat Pendeta Mandiri pada waktu itu untuk datang ke Kupang untuk memimpin sekolah Alkitab Kupang yang pada waktu itu sudah tidak jalan. Baru 2 angkatan sudah di stop karena berbagai alasan. Antara lain tenaga guru full time tidak ada, sponsor juga tidak ada. Ya. Jadi ketika saya ketemu dengan teman-teman seangkatan di sekolah Alkitab dulu, yang ketika itu mereka sudah menjadi gembala-gembala di Jakarta, terus mereka tahu yang saya mau ke Kupang, rupanya ada di antara mereka yang sudah pernah datang ke Kupang. Mereka bilang, kamu ngapain mau ke Kupang? Saya bilang, saya dapat tugas untuk memimpin sekolah Alkitab. Mereka ketawa. Mereka bilang, sudahlah, tidak usah sampai ke Kupang. Saya tanya kenapa? Itu Kupang itu susah. Air minum saja harus antre sampai subuh. Waduh, angkutan kota hanya hitung di jari. Ya. Wah, pokoknya gambaran-gambaran yang sulit. Ya. Apalagi itu sekolah Alkitab yang mau kamu pimpin di sana, asramanya itu kandang ayam lebih bagus. Ayam-ayam apa ini? Petelur itu katanya kandangnya lebih bagus. Pokoknya sulit lah. Saya bilang tidak. Saya harus melaksanakan apa yang ditugaskan.
Wah, kamu mikir dong. Kenapa? Sudah punya istri 2 anak. Kalau kamu sendiri masih bujang, tidak ada masalah. Tapi ini, saya bilang, sudahlah, tetap saya akan berangkat. Ya. Dan benar, saudara. Oh, begitu sebelum ke Kupang, kami masih singgah di Bali beberapa waktu. Yaitu kakak ipar saya, dia bujuk, kalau boleh merintis di Bali saja, nanti mereka sponsor. Ya. Bujuk istri saya bilang tidak, tetap kami akan berangkat. Ya. Nah, singkat cerita, begitu sampai, apa yang diceritakan kepada saya 100% benar seperti itu. Benar. Ya. Tapi dengan segala senang hati kami menerima kenyataan itu. Ya. Tidak ada sponsor, tidak ada. Tetapi buktinya kami hidup sampai sekarang. Ya. Saya menganggap itu tindakan iman, saudara. Itu tindakan ini. Saya tidak mendapat gambaran, wah Kupang itu luar biasa, enak dan sebagainya. Oh enggak, susah, sulit. Ya. Disinilah kita perlu keteguhan iman. Ya. Keteguhan iman. Ya. Seperti seorang Yosua. Dia bilang tidak. 10 utusan itu bilang, kita ini seperti belalang. Yosua bilang, dah, salah. Yang menyertai mereka sudah meninggalkan mereka. Kita akan telan habis mereka. Waduh. Yosua mengcounter kesaksian dari 10 utusan itu dengan pernyataan iman. Itu pernyataan iman. Ya. Puji Tuhan. Jadi barangkali kita belajar dari seorang Yosua. Dan pada akhirnya mereka itulah yang menikmati janji Tuhan. Ini yang perlu saya akhiri dalam pelajaran ini. Seberapa besar janji Tuhan yang dapat kita nikmati, ya, tergantung seberapa besar kita mengimani janji itu. Katakan amin. Ya. Seberapa besar janji Tuhan yang dapat kita nikmati adalah sesuai dengan seberapa besar iman kita mengimani janji itu sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nothing can compare to your love for me. Even in the valley of pain and grief, you are with me, right beside me. Nothing can repay all you've done for me. No amount of love or loyalty, you are worthy. You are holy. Your sacrifice, it's more than I can understand. So great and deep that I cannot comprehend. Your sacrifice.
ways I cannot see. So beautiful. Nothing can compare to your love for me. Even in the valley of pain and grief, you are with me, right beside me. Nothing can repay all you've done for me. No amount of love or loyalty, you are worthy. You are holy. Your sacrifice, it's more than I can understand. So great and deep that I cannot comprehend your sacrifice. So beautiful, the way you're thinking about me, even in ways I cannot see. So beautiful, your sacrifice, it's more than I can understand. So great and deep that I cannot comprehend your sacrifice. So beautiful, the way you're thinking about me, even in ways I cannot see. So beautiful, so beautiful, so beautiful, so beautiful.